Sahabat hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu, seorang siswi SMA jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan, lalu dikubur di kebun kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau. Jenazah siswi SMA berinisial VR ditemukan warga terkubur di perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Siak, Riau. Sebelumnya, korban dilaporkan keluarga kepada Polres Siak telah menghilang selama 4 hari dengan membawa sepeda motor milik orang tuanya. Beberapa hari dari penemuan jenazah, Satreskrim Polres Siak berhasil mengungkap pelaku di balik terbunuhnya remaja tersebut. Seorang pemuda berinisial SA yang merupakan kenalan korban di media sosial nekat memperkosa, bahkan membunuh korban. Berawal dari chatting, korban meminjam uang sebesar Rp500.000. Pelaku kemudian mengajak ketemu di pondok kebun kelapa sawit dan berakhir malapetaka bagi korban. Buruh perkebunan kelapa sawit ini diamankan polisi di rumahnya, tidak jauh dari TKP. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa handphone, sepeda motor, pakaian milik korban, tali penutup mulut hingga cangkul yang digunakan untuk mengubur korban. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 340 Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Senang sekali kita masih bertemu lagi di Hikmah di Balik Kisah bersama saya Adam Surya Negara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Pak Ustadz, kabarnya gimana? Alhamdulillah Bang, sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kalau kita ngeliat video tadi Pak Ustadz ya, miris banget nih Pak Ustadz. Udah diperkosa, dibunuh pula nih. Luar biasa kejinya nih manusia seperti ini. Nah ini tempatnya yang pantas di mana nih Pak Ustadz, manusia keji kayak gini? Nggak punya tempat kayaknya. Nggak punya tempat Pak Ustadz. Ya udah. Paling pantas dibalikinnya ke neraka deh. Jadi memang gini, di setiap diri manusia itu di bulan keempat dalam kandungan, Allah itu kan meniupkan ruh di bulan keempat. Makanya kalau ada orang hamil masuk bulan keempat, sudah ada getar-getar, detak-detak jantung bayinya, itu sudah harus zakat fitrah karena sudah hidup. Nah, ketika Allah tiupkan ruh, Allah juga meniupkan dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah titipkan kecenderungan berbuat buruk dan kecenderungan berbuat baik. Sengaja ini dititipin sama Allah karena Allah ingin menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan dua kecenderungan ini, manusia bisa mengolah yang mana lebih banyaknya. Kebaikan apa keburukan. Tapi janji Allah apa? Qad aflaha man zakah. Orang yang selalu bersih hatinya, istighfar, mohon ampun pada Allah, dia orang yang menang di dunia. Wa qad khaba man dasaha. Tapi orang yang selalu mengotorinya, dia akan menjadi manusia rugi. Nah, maksudnya kecenderungan kita berbuat baik itu harus kita kembalikan kepada Allah di setiap rasa, Bang. Hati itu kan satu, hati satu dong. Tapi kan di dalamnya rasanya banyak tuh. Ada sedih, ada bahagia, ada galau, ada stres, ada ragu, itu rasa. Maka supaya kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik, biasakanlah untuk mengembalikan setiap rasa hanya kepada Allah. Lihat pemandangan indah, kagum, kembalikan rasa kagum itu kepada Allah dengan subhanallah. Dapat berita tetangga meninggal, sedih, kembalikan rasa sedih kepada Allah dengan kalimat innalillahi. Dapat rezeki uang, kembalikan rasa bahagia kepada Allah, alhamdulillah. Termasuk ketika kita ingin bikin dosa, jangan lupa sebut Allah dengan astagfirullahalazim. Makanya gini, teman-teman hikmah, kalau kita tidak mau terhindar dari dosa, emosi kayak tadi ya, sampai diperkosa, awalilah segala pekerjaan kita dengan melibatkan Allah. Allah itu maha baik, Allah maha suci. Saya mau kerja nih, manasin motor dong. Tiba-tiba di lampu merah, nggak sengaja kesenggol. Saya jatuh. Karena tadi saya sudah mengawali dengan bismillah, dengan nama Allah, maka nggak ada tuh emosi. Berusaha untuk tidak emosi. Kenapa? Karena setelah bismillah, ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Orang kalau sudah
manasin motor pergi pakai bismillah, maka dia berusaha untuk meneladani sifat kasih sayangnya Allah kepada siapapun. Jatuh, kesenggol nggak sengaja, dia bangun, malah nanya, yang nyenggol malah ditanya, Bapak nggak apa-apa, padahal yang nyenggol itu. Yang ditanya yang nyenggol kan? Oh nggak apa-apa, Bapak, justru Bapak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saking dia ingin menebarkan kasih sayang gitu loh. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Dia malu emosi, dia malu maki-maki sampai mukul, kenapa? Malu. Tadi saya udah izin sama Allah sebelum kesini. Allah aja pemaaf, masa saya nggak maafin, kan gitu. Nah, Pak Ustadz, ada yang bilang juga nih, misalkan dia melakukan tindakan kejahatan. Aduh, saya hilaf. Apakah kata-kata hilaf itu bisa dipertanggungjawabkan, Pak Ustadz? Ya, khilaf itu di mana-mana sekali. Ya. Ya. Kalau 2 kali itu non khilaf namanya. Non khilaf. Artinya khilaf itu sekali. Astagfirullahalazim. Tapi kan belajar dari kesalahan. Yang tahu rasanya asin itu orang yang udah nyobain garam. Ya. Kan gitu. Mas Adam belum pernah nyobain gula. Nggak kebayang tuh manis tuh kayak apa. Harus nyobain dulu. Tapi hebatnya perbuatan kita. Kita nggak harus nyoba narkoba supaya pengen tahu narkoba. Ya. Cukup tahu dari cerita orang yang pernah pakai narkoba. Supaya belajar dari dia. Kita nggak perlu tahu bagaimana tidak enaknya di penjara. Cukup kita lihat di YouTube bagaimana sedihnya hidup di penjara. Kan gitu. Yeah. Tidak segala keburukan harus dicoba. Tapi kebaikan sebaliknya harus banyak dicoba. Karena harus dirasain gitu loh. Dan nggak merugikan. Masa iya kita mau tahu keajaiban sedekah kalau kita nggak sedekah? Masa iya kita mau bicara tentang umroh haji kalau kita belum pernah ke Ka'bah langsung? Kan baru di awang-awang aja, tapi harus datang langsung. Nah, maka dari itu, kejahatan ini adalah yuwaswisu fi sudurinas. Kita itu digodain. Yang godain kita nih banyak. 2 makhluk. Minal jinnati wan nas. Golongan jin dan manusia. Kenapa kok manusianya ada di akhir? Karena yang paling gila ngegodain ini manusia. Kalau jin bisikin tipis-tipis. Kalau manusia, itu temen. Ya kan? Sahabat, atasan, bawahan. Lu nggak asik lu bro, ayolah. Malam ini aja, semalam kita nongkrong yuk, dugem yuk, misalnya gitu contoh. Diajak, pas dugem mati saat itu juga. Nah, kan nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kecenderungan berbuat baik dan berbuat buruk itu memang udah Allah sengaja titip. Nah, tinggal masalahnya, apakah kita sadar jangan-jangan di saat kita berbuat dosa itu langkah terakhir kita. Di saat kita berbuat kebaikan itu juga langkah terakhir kita. Ya tinggal pilih aja. Kan hidup itu pilihan. Mau baik mau buruk kita yang menentukan. Makanya kita dikasih akal dan hati. Nah, itu artinya jadi modal kita juga ya Pak Ustadz. Segala bentuk perilaku kita, tindakan kita usahakan itu yang baik juga buat orang banyak gitu ya Pak Ustadz. Baik, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyikapi gangguan-gangguan dalam sholat, tetap di Hikmah di Balik Kisah.